Hello, welcome back to Sadis, Sabtu dengerin ilmu gratis. Kali ini topiknya kita akan bahas apakah diet itu harus tracking kalori, antara kontrol dan kebebasan. Kenapa sih saya ingin membahas topik ini? Sebenarnya karena ada beberapa orang-orang, ya termasuk klien saya, pasien juga suka ngomong gitu. Apakah diet itu harus tracking kalori? Kan ribet ya, repot banget, harus nyatet-nyatet, harus ngitung-ngitung. Kayaknya hidup tuh udah susah, jangan tambahin susah lagi dengan ngitung-ngitung kalori. Dan juga yang bilang, ya makan enjoy aja, nggak perlu dihitung-hitung lagi, kayak gitu. Sering kan dengar kata-kata yang seperti ini? Siapa yang cocok nge-track kalori? Siapa yang butuh? Apa manfaatnya? Apa plus minus dari tracking kalori? Dan apakah ada cara lain selain nge-track kalori? Nah, kita akan bahas di sini. Di segmen 1, kita mulai dari segmen 1 tentang apa sih tracking kalori itu. Tracking kalori ini sederhananya adalah mencatat dan juga menghitung-hitung kalori dari makanan dan minuman yang kamu konsumsi setiap harinya. Yang jelas, tracking kalori itu pasti membutuhkan pengukuran dengan alat ukur. Nah, alat ukurnya apa? Toolsnya itu bisa bermacam-macam ya. Kita bisa pakai dari aplikasi sekarang banyak ya, FitnessPal, Fat Secret. Bisa juga kita hitung-hitung di Excel atau di spreadsheet ya, yang secara online sehingga kita bisa masukkan secara manual apa saja yang kita makan dan di-track kalorinya. Ya, bisa juga sampai food journal di kertas, di buku. Ada yang masih pakai cara-cara seperti itu, boleh banget ya. Dan untuk database tool yang digunakan adalah dari aplikasi. Bisa, misalnya tadi FitnessPal, Fat Secret, atau juga dari website. Bisa ya, misalnya nutritionix.com, kaloritracking.com, dan lain-lainnya. Ya, kita bisa mencari berbagai sumber database dari kalori-kalori yang kita makan. Nah, tracking kalori ini sebenarnya merupakan suatu keterampilan atau skill. Nah, namanya skill itu berarti dilatih ya. Awalnya tidak bisa, tidak tahu sama sekali ya. Jadi kita mulai dengan belajar mengetahuinya dan latihan supaya kita terampil melakukannya. Ya, kalau kita nggak belajar dulu untuk mengetahui, ya kita tidak akan bisa melakukannya. Nah, setelah kita belajar, nanti kita mulai mempraktekkan melakukannya. Dan melakukannya itu ya perlu setiap hari. Sama seperti kita belajar naik sepeda, ya kita harus terampil. Cara supaya terampil ya kita mulai dulu latihan sampai terampil. Nah, sebenarnya tracking kalori ini adalah alat bantu kan tadi ya, alat ukur untuk membantu kita. Seperti waktu kita belajar sepeda itu, kita pakai alat bantu roda tambahan ya, supaya kita bisa balance. Pertama kita cuma pakai 2 roda susah, misalnya anak kecil yang baru belajar, kita kasih roda tambahan, yaitu alat ukur ini. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, kita latihan, nah kan skill kita makin jago nih, kita udah bisa seimbang, bisa sendiri, nggak perlu dibantu lagi. Akhirnya kita udah jago, nah kita bisa lepas rodanya ini, kita bisa lepas alat tracking kalorinya kalau kita sudah jago ya. Nah, jadi tapi kita harus latihan dulu supaya skillnya ini ada. Ya, sebenarnya sih apa sih tujuan tracking kalori ini? Pertama, untuk meningkatkan awareness kita atau kesadaran kita akan apa yang kita makan sehari-harinya. Ya, kita nggak harus tujuannya untuk menurunkan berat badan. Tidak, untuk meningkatkan awareness saja sudah cukup. Boleh, kalau mau tujuannya sampai di situ saja, boleh, nggak masalah. Ya, supaya kita sadar aja apa sih yang kita makan, berapa kalorinya, apa sih isinya dari yang kita makan, bukan cuma sekedar kalori. Nanti kalau kita udah tahu tentang kalori, kita bisa belajar lebih lanjut lagi tentang makronutrisinya yang terkandung di dalamnya, zat gizinya, ya. Jadi bukan hanya sekedar kalori, tapi lebih dalam lagi. Ya, nanti kalau udah belajar lebih dalam, kita bisa lebih dalam lagi. Selalu akan ada yang bisa dipelajari lebih lanjut. Ya. Banyak, kenapa sih perlu yang namanya awareness ini? Kenapa harus dihitung? Ya. Karena banyak yang mengira sudah makan sedikit. Tapi ternyata setelah di list, nggak sedikit-sedikit amat nih. Gitu. Jadi kemarin ada satu klien saya juga baru aja cerita nih, setelah dia mempraktekkan yang namanya tracking kalori, ya. Dia baru sadar ternyata minyak yang dia makan dari sambal selama ini tuh kalorinya tinggi. Dan ternyata banyak fat yang dikonsumsi dari sana. Ya. Ternyata dia suka makan ayam, makannya sih udah kelihatannya baik gitu ya, nasi, ayamnya di air fry, jadi kan udah ngurangin kalori dari minyak yang digoreng ya. Tapi ternyata dia pakai sambalnya tuh dua bungkus yang minyaknya banyak ya. Dan ternyata setelah minyak itu dilihat tuh kira-kira udah 2 sendok makan sendiri setiap kali makan ya. Kalau sehari udah 2-3 kali makan ya, nambah kalori dari minyak sambal itu sudah banyak. Dan bayangkan kalau itu terjadi setiap hari ya, ternyata kalori yang banyak dia makan konsumsi setiap hari itu ternyata dari minyak sambal. Nah, ya jadi dia shock sendiri. Nah, sekarang dia kaget dan dia baru deh ngurangin minyak-minyak sambal itu, ditiris-tiriskan supaya mengurangi kalori dari minyaknya. Ya, jadi tracking kalori sebenarnya in the end tujuannya bukan cuma soal angka-angka aja, bukan soal ngeribetin diri, tapi untuk meningkatkan kesadaran diri akan makanan yang kita makan, ya, terhadap pola makan kita sendiri, dan tentunya akan membantu kita memiliki suatu pola makan yang lebih baik. Nah, itu tujuannya. Sebenarnya kenapa harus tracking? Nggak juga ya, ada 2 cara, tracking ataupun non-tracking strategi ya. Nah, hari ini akan bahas yang lebih ke tracking dulu, non-tracking kita akan bahas di Sadis selanjutnya ya. Tapi kalau membahas secara singkat aja plus minus dari masing-masing strategi ini ya, kalau kita lihat di sini ya, tracking kalori ini
lebih meningkatkan awareness tentunya lebih tinggi dibandingkan yang non-tracking. Disarankan untuk pemula yang baru mulai program diet, apalagi tujuannya untuk menurunkan berat badan, merubah pola hidup, pola makannya, kita lebih baik mulai dari tracking dulu. Supaya apa? Di sini kita lebih jelas, lebih tahu, pengetahuannya lebih ada nih tentang makanan-makanan yang kita makan, apa saja sih kandungannya secara paling nggak garis besarnya aja ya. Lebih membantu kita lebih terstruktur ya, supaya kita tahu apa aja yang kita makan pagi, siang, sore, malam, berapa sih sebenarnya kalorinya. Nanti lebih lanjut lagi kita tahu berapa makronutrisi yang terkandung di dalamnya. Ya, cocok untuk pemula dengan target yang jelas supaya kita bisa tahu kalori kita sehari itu berapa dan sesuai nggak sama target kalori kita. Ya, tentunya dengan tracking ini kita karena tergambar jelas dan terukur, jadi kita bisa melakukan yang namanya monitoring dan evaluasi dengan terukur dan jelas. Sedangkan kalau yang kita ngomong non-tracking, namanya juga nggak diukur dengan alat ukur, jadi secara objektif tidak ada ukuran jelasnya. Gitu. Jadi kan kita secara intuisi aja ya, kira-kira seperti itu, perkiraan ya, tidak seakurat yang tracking. Nah, cocoknya non-tracking untuk siapa? Untuk orang yang sudah lebih lanjut, tahap lanjut, yang sudah lebih expert, sudah pernah melakukan tracking sebelumnya, sebenarnya lebih cocok yang non-tracking. Ya, udah berpengalaman, ya bisa lebih fleksibel. Ya, mungkin targetnya cuma maintenance aja, sudah tidak menurunkan berat badan lagi, atau tidak sedang dalam target menaikkan berat badan, boleh melakukan yang ini. Lanjut ke segmen 2. Kalau untuk tracking strategi ini mulai dari mana? Ya. Nah, saya akan bahas tentang tahapan hitung kalori. Nah, ada 4 tahapan nih. Ya, pertama kita mulai dari food journaling dulu. Ya, lalu yang kedua kita akan belajar tentang kalori awareness. Ketiga tentang kalori tracking dan yang keempat tentang makro tracking. Ya. Nah, dari 4 tahapan ini kita akan bahas satu-satu. Ya, pertama kita akan mulai dari food journaling dulu. Ya. Di sini kita nggak perlu hitung-hitung, ya, jadi kita bikin aja Excel atau boleh catat di buku atau di spreadsheet, lebih gampang sebenarnya karena online, jadi kita bisa catat di mana aja waktu kita lagi habis makan, kita tulis deh makanannya apa ya. Jadi kita intinya di food journaling ini kita mencatat seluruh makanan dan minuman yang kita konsumsi, kita pakai periode waktu aja, misalnya 1-2 minggu ini ya. Mulai dari minggu depan selama 1 minggu atau 2 minggu saya akan food journaling. Nah, catat makanan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu seperti spreadsheet di bawah ini ya. Lalu bikin pagi, siang, malam snack ya, snacknya berapa kali? Ya, rata-rata orang nyenek mungkin 1-2 kali nyenek ya, termasuk snack minuman juga dicatat ya. Dan di sini sebaiknya juga kita mencatat makanan ini ada juga list pikiran dan juga perasaan. Jadi kita mau cari tahu juga nih sebenarnya ada hubungan nggak sih makanan-makanan yang dimakan dengan pikiran dan perasaan kita ya, karena kan ada orang-orang yang mengalami misalnya stress eating ya, atau kita lagi ngerasanya sedih, jadi ya kita cenderung mencari makanan-makanan yang lebih manis. Atau ternyata makanan manis itu sudah menjadi kebiasaan setiap hari sehingga kita nggak merasakan apa-apa pun kita makan itu. Atau karena terbawa dari suasana, diajak teman-teman, ya jadinya saya ikutan makan kue-kuean atau kopi susu. Nah, seperti itu ya. Jadi tujuan journaling ini untuk melihat aja nanti setelah 1-2 minggu kita kerjakan, misalnya let's say 1 minggu, nah di akhir minggu kita evaluasi nih, oh ternyata dari seminggu ini saya makannya ini ya, ternyata yang saya makan banyak juga gitu. Atau ternyata misalnya yang saya ternyata makannya dikit juga ya, tapi kok ternyata banyak nih nyemi-nyemi gula-gulaannya gitu. Contoh dari salah satu klien ya, misalnya dia menuliskan di pagi hari ya minum kopi hitam pakai gulanya 2 sendok makan. Pikirannya yang timbul apa? Oh, cari breakfast yang gampang aja deh, minum kopi sama gorengan tahu 2. Nah, kan dijual biasanya di pinggiran tuh banyak kan jual gorengan. Makan deh 2, saya pikir 2 kan udah dikit nih. Ya, cukup kamu isi masing-masing bikin journalingnya, lalu diisi sendiri. Diisi sendiri journaling setiap hari berdasarkan apa yang kamu makan. Nah, setelah food journaling yang kedua, kita akan melanjut ke langkah selanjutnya, itu kalori awareness ya. Nah, di selangkah sebelumnya kan kita udah nyatet-nyatet nih. Jadi di sini kita tuh cuman perlu belajar mencari tahu kalori dari makanan-makanan yang sering kita makan. Yang paling umum aja. Misalnya saya paling sering secara common ya makan nasi gitu. Kalau saya paling sering nih kalau dilihat dari berdasarkan data 1 minggu itu saya paling sering minum kopi hitam dengan 2 sendok makan gula. Jadi saya cari tahu berapa kalori dari gula. Ya, let's say gula itu 1 sendok makan itu kan sekitar 12-15 gram ya. Jadi 1 gramnya itu 4 kalori, kita kali ya. Jadi ini sekitar 48-60 kalori. Kalau saya makan 2 sendok makan itu udah 90-120 kalori. Ya. Kalau nasi 100 gramnya itu 130. Oh, saya jadi tahu 100 gram nasi itu segini. Nah, ini 130 kalori. Kalau saya makan 200 udah 260 kalori. Nah, saya paling sering nih makan gorengan bakwan. Satu gorengan bakwan ini 35 gram sampai 40 gram. Ya, satunya ini sekitar 130 sampai 150 kalori. Ya, kalau yang tahu isi ini udah 175 sampai 200 kalori. Kenapa saya pakai range? Karena kan kita belanjanya di luar, kita nggak tahu nih apa isinya. Gorengan yang dibikin sama Bang A, sama Bang B, Bang C, sama yang saya bikin sendiri tentu akan beda kalorinya ya. Jadi kita pakai kisaran umum aja sekitar segitu dari bahan-bahan umum yang digunakan ya. 1 telur rebus 77 kalori, tapi kalau digoreng kalorinya udah dari 2 kalinya nih 150 kalori. Nah, jadi kita di sini nih belajar untuk cari tahu makanan-makanan yang kita sering makan dan jadi ada awareness bahwa oh ternyata kalori dari yang gede itu bukan kalori nasi ya, tapi ternyata dari kalori gula yang saya makan ya. Dari 2 sendok makan gula ini udah
kayak 100 gram nasi ya. Ternyata kalori dari tahu isi walaupun kecil cuma makan 2 udah 400 kalori, udah kayak saya makan nasi sama 2-3 telur rebus. Nah jadi disinilah saya mulai belajar nih, oh ternyata kalorinya segini ya, gede gitu, ternyata nggak kecil-kecil amat yang saya pikir. Melanjut ke langkah selanjutnya di mana kita baru nyatet dan menghitung kalori. Tadi kan kita nggak nyatet nggak ngitung, cuma cari tahu aja. Nah di sini kita baru makan, kita catat setiap hari ya. Nah, dan setelah 1 minggu, biasanya saya sarankan setiap 1 minggu kita monitor, kita evaluasi. Nah, apa yang bisa saya pelajari dari sini, apa yang bisa saya kurangin dan tambahkan dari 1 minggu ini. Ya, misalnya nih saya catat nih ya, kalau saya paling suka pakai Fat Secret ya, selain sederhana, udah cukup banyak database-nya. Walaupun kadang-kadang ada database yang ngaco, ya saya ambil dari database luar, tambahkan sendiri. Gratis aplikasinya, jadi saya senang. Ya, kita catat berapa? Misalnya saya makan pagi 327, siang 985, malam 605. Di sini target saya waktu itu saya lagi defisit, target saya di 2000 ya, berarti kalau saya sehari makan 1917 itu udah cukup ya, sesuai dengan target lah hampir ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita catat-catat, kita belajar menghitung TDE kita supaya kita sesuaikan apa yang kita makan dengan yang kita targetkan kebutuhan kita. Nah, saya nggak akan bahas lebih panjang karena itu akan panjang. Kalian bisa coba cari sendiri di TDE kalkulator untuk mengetahui kebutuhan kalian. Karena kebutuhan saya, kamu beda ya. Nah, masukkan saja tuh data usia, jenis kelamin, aktivitas harian. Nah, di situ nanti dapat, let's say contoh ya, mudahnya saya dapat 2000 ya, udah target saya berarti 2000 nih yang saya makan supaya apa yang masuk dan keluar seimbang. Itu kalau mau mempertahankan berat badan. Tapi kalau mau ngurangin atau lebihin berat badan, maka kita harus kurangin atau tambahkan sekitar 10-20%. Jadi kalau misalnya saya mau ngurangin berat badan, saya makan di 1600 sampai 1800 kalori. Kenapa jangan terlalu besar targetnya, supaya kita dietnya tuh nggak menyiksa dan bisa bertahan lama. Kalau kita ekstrim misalnya cuma makan di 1000 kalori, yang ada tersiksa, nggak jalan lama programnya. Yang ada craving, bete, marah-marah nih. Contoh saya aja sekali makan siang sudah hampir 1000 kalori. Nah kalau itu jatah 1 hari kalian, mungkin makan cuma sekali sehari gitu. Atau paling mentok 2 kali, tapi ya nggak tahu juga isinya apa. Ya lebih baik kita sedikit saja 10-20% ya, yang wajar supaya tidak menyiksa. Nah setelah itu kita akan lanjut ke makro tracking yang keempat. Nah tadi kita cuma membahas secara umum aja ngitung kalori harian. Nah sekarang kita lebih detail lagi ke makronutrisi yang kita konsumsi ya. Makronutrisi itu ya terdiri dari karbohidrat, lemak, dan juga protein ya. Nah saya nggak akan bahas tentang cara menghitungnya karena itu juga akan panjang, jadi akan di video lainnya ya. Tapi ini pasti membutuhkan yang namanya trial error dan juga adjusting ya. Jadi dari trial error itu kita lihat nih dalam seminggu, ternyata yang saya makan tuh kalau di aplikasi Fat Secret di paling bawah akan muncul seperti ini ya. Kelihatan di situ, oh karbo yang saya konsumsi 1 hari ini 51%. Berapa gram tuh? Ya, fatnya berapa persen? Berapa gram yang saya konsumsi? Proteinnya berapa persen? Berapa gram? Ya. Di sini saya selalu targetkan yang penting pertama proteinnya dulu 2 gram per kilogram berat badan, atau kurang lebih yang saya targetkan itu adalah sekitar di 30-35% dari total. Nah, di sini saya juga gedein karbohidratnya, yaitu target saya di sekitar 50-55%. Nah, sisanya yang kecil baru 15% sampai 20 itu dari lemaknya. Nah, jadi kalau seperti ini hasilnya akan sesuai ya. Tapi kalau misalnya ternyata tadi misalnya seperti klien saya, oh itu dia setelah nge-track fatnya tinggi banget ya, sampai hampir 40% fatnya ternyata dari minyak-minyak si sambal itu. Nah, setelah kita evaluasi dalam 1 minggu, oh ternyata fat saya nih yang terlalu tinggi. Nah, berarti di minggu berikutnya kita kan udah evaluasi nih. Oh, saya harus ngurangin fatnya nih, konsumsinya. Berarti saya kurangi minyak-minyaknya, mungkin coba cari alternatif masak lainnya. Seperti di bake, dikukus, di air fry, ditumis dengan yang sedikit, atau bahkan tanpa minyak sama sekali bisa ya. Jadi di situ kita coba trial error, kita coba sesuaikan lagi, kurangin, tambahin yang mana, kurangin ya, supaya sesuai target. Jadi tapi kita perlu targetkan mau tinggiin di mana. Nah, seperti yang sebelumnya, video sebelumnya saya sudah bahas tentang makronutrisi ya, kebutuhan carbs kita sekitar 40-60%, ya protein di 20-35%. Nah, sisanya fat sekitar 20-30%. Nah, nanti sesuaikan target kalian berapa. Kalau saya selalu prioritas di protein. Ya, kedua karbohidrat. Karena karbohidrat itu sangat penting, fondasi untuk tenaga kita. Apalagi yang aktif, banyak olahraga. Saya sangat butuh untuk olahraga ya. Kalau nggak ada tenaga. Buat mikir juga. Nah, jadi saya selalu karbohidratnya jangan dikurangin gitu. Kurangnya di fatnya. Dan fat ini sebenarnya juga sudah banyak terkandung dalam daging-daging yang kita makan. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu banyak tambahan dari minyak-minyak ya. Segmen 3, apakah saya perlu tracking dan siapa aja yang perlu? Nah, tentunya ini perlu untuk orang-orang yang mau nurunin berat badan, ada target tertentu ya. Pengen nurunin berat badan tapi nggak berhasil, sering stuck dietnya, belum tahu tentang kalori ya, untuk meningkatkan awareness ya. Yang punya target untuk perubahan pola diet, pola makannya, nah, perlu nih. Nah, yang pengen juga teratur hidupnya, lebih pengen belajar hal baru, pengen belajar
menghitung kalori, mengenali kalori. Nah, pengen tahu apa sih yang ada hubungankah antara pikiran, perasaan kita, dan juga apa yang kita makan. Untuk mengenali signal-signal lapar kenyang di tubuh kita, nah boleh belajar untuk mulai menghitung kalori. Dan juga untuk orang-orang yang ingin ada kebebasan makan, tapi makan dengan penuh kesadaran diri. Nah, ini bagus banget untuk dimulai. Nah, yang penting kalian tahu bahwa sebenarnya tracking kalori ini nggak perlu seumur hidup. Ya, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan, atau kita bisa bikin time frame tertentu. Misalnya untuk 3 bulan, untuk 6 bulan, untuk setahun aja, atau sampai saya mencapai target berat badan tertentu, sampai saya mencapai target celana atau baju yang muat di ukuran tertentu. Nah, jadi bisa seperti itu. Atau saat lagi ada program, lagi cutting, lagi bulking, kalian bisa pakai lagi. Kalau pengalaman saya sendiri, awalnya selalu mulai dari tracking. Nah, di tengah jalan saya udah bisa maintain, tapi saat sudah mulai snacknya kebanyakan lagi, mulai jadi agak sedikit teledor asal makannya. Nah, di situ saya mulai tracking lagi supaya kembali lagi ke jalur yang benar, nggak kejauhan gitu kalau melenceng ya. Nah, jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Akhir kata saya mau bilang bahwa tracking kalori ini merupakan suatu alat edukasi diri. Jangan dipikir ini sebagai alat yang menyiksa. Selalu kita mulai ini dari keinginan hati yang baik ya, keinginan untuk memulai suatu kebiasaan baik, merubah pola hidup dengan lebih baik, ada awareness, pola hidup yang baru, yang lebih sehat ya. Tapi kalau kita mulai dengan ini alat yang menyiksa, bikin ribet, bikin repot ya, kita tentunya akan menjalankan itu dengan penuh kerepotan dan kemarahan hati gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin ini mulai dari pikiran yang baik, nah ini akan suatu menjadi kebiasaan baik. Nah, karena sebenarnya pada akhirnya makan itu bukan soal lapar kenyang, tapi makan itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya, kebiasaan ini yang mau kita jaga akan menjadi kebiasaan yang baik atau yang kurang baik atau yang tidak baik sama sekali. Ya, jadi tracking ini membantu kamu menyadari, ya, dan membuat kamu menjadi bisa lebih akurat, ya, meningkatkan keakurasian kamu. Tapi akurat aja nggak penting kalau nggak konsisten. Ya. Keakurasian ini membantu kita untuk belajar lebih konsisten. Nah, tapi konsisten ini harus kita jaga terus ya konsistensinya. Karena yang paling penting pada akhirnya konsistensi lebih penting ya. Konsisten untuk menjaga awareness kita hubungan dengan makanan yang lebih sehat. Nah, kalau pengalamannya gimana? Apakah kamu udah sering tracking kalori? Gimana pengalaman kamu dengan tracking kalori? Coba tulisin di kolom komen. Juga masukan-masukan untuk video-video sadis selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di sadis berikutnya. Salam bugar.